Selamat malam semuanya, para kesatria Nusantara. Malam ini apa di hari Kamis ya, Kamis Guyub Kesatria Nusantara. Saya ucapkan semua salam Pancasila merdeka. Malam ini kita akan bahas nih tentang budaya yang melahirkan budi pekerti sebagai jati diri suatu bangsa. Narasumber yang hadir ini ada Kang Heri. Nanti Kang Heri yang akan memaparkan pengetahuannya untuk bisa dibahas atau dibagikan kepada kita semua. Nah, sebelum kita mulai, kita akan buka dengan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Nanti kita semua mute mic-nya dan tangan kanan ke dada kiri. Mari kita mulai. Sudah selesai. Nah, kita di Kamis Kesatria Nusantara ini ada narasumber Kang Heri sebagai bukan hanya sebatas budayawan, tetapi beliau juga sebagai pelaku budaya juga yang mempunyai pengetahuan ya tutur tinular dari leluhurnya sendiri. Untuk langsung aja mungkin ya kita kan nyantai lah di sini, konsepnya kita ngobrol. Nah, Kang Heri sebagai yang akan membagikan pengetahuannya, silahkan Kang Heri, kita mulai aja langsung ya supaya supaya tidak jenuh gitu ya. Silahkan Kang Heri. Oke, terima kasih Kang Topan. Selamat malam semuanya untuk kawan-kawan yang ada di grup
atau Satria Nusantara. Sampurasun. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Di malam ini kita berbahagia, bisa bertemu, ya, bisa ngobrol bareng. Sebenarnya saya bukan seorang budayawan, tapi ya hanya ingin membagi ataupun berbagi sedikit. Karena saya sendiri udah dikatakan tadi, saya bukan seorang budayawan, tapi saya hanya pelaku budaya ya, yang meneruskan dari para leluhur terdahulu saya, dan saya melaksanakannya. Jadi kita sama-sama berbagi. Mungkin di antara teman-teman yang ada di grup KN ini ada yang lebih paham tentang budaya, ada yang lebih mengerti. Mohon maaf ataupun mohon maaf sebelumnya ya. Kita berbagi. Kita satu rasa, satu hati. Nusa rasa, nusa sari, nusa tujuan. Yang satu rasa, satu tujuan. Yaitu untuk Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu tujuan untuk bangsa dan negara kita tercinta. Kalau kita bicara tentang budaya, tentunya sangat luas sekali. Sangat luas. Karena budaya itu dinamis, berkembang terus-menerus. Tapi dalam istilah Jawa Barat ada yang dinamakan budaya itu harus bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Nginung ka waktu mi bapak ka zaman artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, tapi kita jangan lupa pada jati diri bangsanya. Jangan lupa pada tradisinya, adat istiadatnya, karena itu akan membentuk karakteristik. Di mana karakteristik manusia-manusia itu dibangun oleh lingkungan, kondisi alam dan lingkungan yang membangun benar karakteristik manusia itu sendiri. Nah, mari kita sama-sama saling berbagi. Kalau dalam bahasa Jawa Barat itu silih asa, artinya saling mengayomi. Kalau andai kata saya ada kesalahan dalam memaparkan tentang budaya, mungkin bisa dikoreksi. Saya terima. Nah, kita bicara masalah budaya. Tadi saya sudah dikatakan bahwa budaya Indonesia itu sangat luar biasa. Di mana ada yang dinamakan ciri sabumi cara desa, jadi tidak bisa disamaratakan karena masing-masing daerah mempunyai tata cara atau tradisi masing-masing. Kalau kata Jawa Barat dengan Jawa Tengah aja akan berbeda-beda budayanya, tradisinya, caranya. Nah, di sanalah jadi yang memperkuat itu adalah keanekaragaman itu, tapi kita saling menghargai, saling menghormati. Karena ada istilah ciri sabumi cara sadesa. Masing-masing daerah mempunyai tata cara cirinya dari masing-masing leluhurnya. Itulah yang membangun budi pekerti, yang membangun pengertian yang betul-betul kita bisa mempersatukan bangsa menjadi satu bangsa yang besar. Kita ambil kata budaya. Budaya itu asal dari kata budi. Ya. Budi itu artinya gerak halus. Gerak halus. Dan daya itu gerak kasar. Jadi bangsa kita tuh, leluhur kita tuh mengajarkan gerak halus atau kehalusan budi pekerti yang harus betul-betul dijalankan dalam tradisi sehari-hari. Dalam perilaku sehari-hari. Yaitu dari keanekaragaman itulah kita bisa belajar satu sama lainnya supaya kita betul-betul terpupuk. Itu. Nah, mungkin dari budaya ataupun adanya budaya tentu ada dari kehidupan dulu ya. Dari budaya akan lahir ya melahirkan aksara, tulisan, gaya hidup,
Agama pun lahir dari budaya sebenarnya. Nah, tentu dari kehidupan ini pasti ada satu awal kehidupan. Saya akan mungkin sedikit membuka awal kehidupan berdasarkan ketuniluran dari luhur saya pribadi. Ya mau dipercaya juga silahkan, ataupun ya juga silahkan. Kenapa pada leluhur saya ketika kita semedi ataupun memohon pada Yang Maha Kuasa menghadap ke timur, ke Wiwitan, Wetan. Kalau di Jawa Barat kan saya sendiri dari Jawa Barat, Wetan. Arti Wiwitan. Ya mungkin saya sendiri akan awal kehidupan dulu. Dari mana sih kehidupan? Konon katanya menurut saya bahwa kehidupan itu asalnya dari matahari. Awal itu matahari. Berdasarkan hukum evolusi ataupun perkawinan silang cahaya. Di mana perkawinan silang cahaya disebutnya kan dulu kalau lurik menyebutnya Sang Hyang Manon. Ya, dari matahari, perpaduan matahari dan bumi, panas matahari disaring oleh bumi atau diserap oleh bumi akan menjadi magma. Perpaduan matahari, bumi, dan magma akan menjadi berbagai gas dan air. Air mengalir tentunya prosesnya lama sekali, ribuan tahun atau miliaran tahun. Dari dataran rendah ke dataran tinggi ke dataran rendah akan menjadi lautan. Perpaduan matahari dan air yang ada di daratan, di bumi akan menjadi udara ataupun udara. Udara yang bergerak akan menjadi angin dan sebagian akan menjadi awan dan akan turun hujan. Itulah konon katanya awal kehidupan yang akhirnya terjadi yang disebut papat kalimat pancer buana agung. Adanya 4 unsur, cahaya, api, air, angin, dan bumi. Yang disebut itu parahyang. Disebut parahyang itu artinya asal dari 2 kata, para dan hyang. Para artinya semua dan hyang artinya daya hidup semesta atau energi semesta. Jadi menurut leluhur saya pribadi itu bahwa semua yang ada di jagat raya ini hidup. Tidak ada yang mati. Maka disebut parahyang. Dari parahyang itu akan lahir menjadi parahyangan. Parahyangan itu artinya kehidupan. Asal dari kata pak, asal dari kata para, hyangan. Para artinya semua yang itu hidup. An itu akhiran yang menyatakan adjektif atau kata sifat. Parahyangan artinya kehidupan. Dari parahyangan itu akan lahir kehidupan. Awalnya konon katanya, ini hanya cerita saja ya. Konon katanya dari tumbuhan-tumbuhan kecil dalam miliaran tahun menjadi ya, manusia. Dari parahyang menjadi rahyang, ada rahyang. Rahyang itu adalah gerak keparipurnaan manusia sebagai manusia pencerah. Ra artinya cahaya, yang artinya daya hidup atau hidup. Jadi rahyang itu adalah gelar keparipurnaan manusia-manusia yang tercerahkan. Dari rahyang timbul atau melahirkan sembahyang. Sembahyang asal kata sembah dan hyang. Sembah artinya menghormati. Yang artinya kehidupan atau daya hidup semesta. Jadi menurut leluhur kita bahwa semua yang ada di jagat raya itu harus disembah karena semua hidup. Jadi dihormati. Maka ketika bangsa Asia ataupun bangsa luar datang ke sini, bangsa kita itu disebut animisme dan dinamisme. Disebut penyembah para arwah-arwah dan sebagainya. Karena tidak paham, ketidakpahaman. Nah, dari rahyang itu, dari sembahyang itu akan ada marakhayang itu kalau di Jawa Barat ya, karena ini merupakan sebuah mata rantai. Konsep hyang itu adalah sebuah mata rantai yang tidak bisa terpisahkan dari hyang, sang hyang, parahyangan, rahyang, sembahyang, marakhayangan. Nah, marakhayangan adalah sistem kematian.
ataupun kematian ketika kita belum bisa mati sempurna atau paripurna ataupun moksa, dinamakannya marakayangan. Nah, yang terakhir ada kayangan. Kayangan itu adalah alam kematian atau alam kesucian. Nah, itu mungkin garis besarnya awal mula ada kehidupan. Nah, mulailah ada kehidupan ya seiring dengan berjalannya waktu ya terjadilah suatu kehidupan yang betul-betul apa yang memakan waktu, akhirnya timbul suatu peradaban dan budaya. Jadi menurut Pemayan sendiri ataupun yang dinamakan budaya itu adalah suatu tradisi adat istiadat yang telah lahir dari kehidupan sehari-hari yang diteruskan secara turun-temurun. Dan masing-masing bangsa, masing-masing itu punya cara ciri yang disebut budi pekerti atau budaya sendiri. Jadi budaya sendiri itu tidak bisa seperti halnya pegangan hidup, tidak bisa dipaksakan karena tata cara ciri masing-masing punya tata cara ciri masing-masing. Nah, dari budaya itu akan lahir aksara, tulisan, adat istiadat, bahasa, dan agama. Merupakan sebagai agama ataupun pegangan hidup sebagai aturan. Nah, sekarang kan di kita, permasalahan kita itu sudah tidak memahami tentang ranah budaya dan ranah agama itu sendiri. Kadang-kadang orang mengatakan budaya itu adalah seni budaya. Padahal seni budaya itu adalah hasil dari budaya. Nah, di sini banyak kesimpang siuran yang betul-betul harus dipahami sehingga tidak salah kaprah dan akhirnya kita istilahnya sekarang sudah kehilangan jati diri bangsanya. Karena kita mengerti ataupun kita juga tahu bahwa kita itu abu-abu. Di mana terjadinya akulturasi budaya yang tidak terfilterisasi beberapa ataupun ratusan tahun sehingga menimbulkan asimilasi budaya yang larut-marut. Begitu. Jadi, nah sekarang tugas kita ini kan mengembalikan bagaimana bahwa budaya leluhur kita itu bisa dikembalikan kembali, baik itu dari adab-adabannya, ya karena baik dari perilakunya, karena ya sekarang kan udah hampir hilang. Apa yang katakan? Nah, sekarang tadi saya temanya budaya melahirkan budi pekerti bagi jati diri bangsa. Nah, kan budi pekerti sekarang itu udah yang mencakup tata krama, etika, itu udah luntur, udah harus dibangkitkan kembali supaya kita betul-betul ataupun generasi berikutnya betul-betul bisa mencintai leluhurnya, mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, mencintai bahasanya. Kan kalau sekarang kita aja aksara aja banyak aksara bangsa kita sendiri karena suatu bangsa itu punya bahasa, punya agama, punya aksara dan tulisan. Tapi hanya sebagian orang yang memahami tentang aksara bangsa kita sendiri. Bahkan sudah hampir hilang. Nah, itu kan harus dikembalikan kembali. Harus betul-betul di recovery. Dan ini adalah harus betul-betul kita berjuang untuk memulihkan kembali tentang adab-adab, perilaku,
tradisi dari masing-masing daerah. Kita tidak bisa disatukan, disamaratakan. Karena negara Nusantara ini juga begitu sangat luasnya. Dan begitu budayanya berbeda-beda. Ya tadi saya sudah katakan bahwa ciri sabumi cara sadesa yang akan mempersatukan bangsa itu dengan saling menghormati. Pun dalam budaya kita, atau khususnya budaya Jawa Barat, suatu kita juga tidak memahami bagaimana misalkan leluhur kita kadang-kadang menyimpan suatu ajaran pada nama-nama tempat, baik nama-nama gunung, ataupun nama-nama folklore, ataupun dalam nama-nama folklore atau cerita-cerita rakyat. Contohnya ini ada yang cukup menarik. Cukup menarik, ada 3 cerita rakyat yang betul-betul membuat suatu pesan, menurut saya sebuah pesan kebangsaan. Ya. Itu cerita Malin Kundang, cerita Sangkuriang, cerita Kian Santang. Nah itu betul-betul mau pesan moral. Ya, untuk anak negeri. Kita ambil garis besarnya aja, cerita Kian ataupun cerita Malin Kundang. Malin Kundang adalah ataupun dalam cerita Malin Kundang menyatakan bahwa atau diceritakan bahwa seorang anak tidak mencintai ibunya, akhirnya anak itu menjadi durhaka. Dan cerita Kian Santang ataupun cerita Kian Santang. Cerita Kian Santang adalah cerita yang menceritakan tentang anaknya mengejar-bejar bapaknya karena mau memohon bapaknya untuk minta beralih agama, tapi akhirnya bapaknya hilang. Dan cerita Dayang Sumi ataupun Sangkuriang, cerita yang menceritakan bahwa seorang anak mencintai ibunya dan Sangkuriang menendang perahu karena tidak bisa menyesuaikan ataupun dia bisa menyelesaikan suatu persyaratan untuk menikahi ibunya, akhirnya perahu ditangkap. Nah itu adalah sebuah pesan moral menurut saya. Satu, bangsa kita ataupun suatu bangsa akan hancur ketika anak negerinya sudah tidak mencintai ibu pertiwinya ataupun tanah airnya sendiri. Itu dari cerita Malin Kundang menggambarkan bahwa negara ini akan hancur ketika anak negerinya sudah tidak mencintai tanah airnya sendiri atau ibu pertiwi. Cerita Sangkuriang itu adalah menggambarkan bahwa negara akan hancur ketika anak negerinya atau anak bangsanya sudah tidak mencintai budayanya sendiri atau budayanya sendiri ditendang atau dihancurkan. Ketiga, cerita Kian Santang menceritakan anak negara ini akan hancur ketika anak negerinya sudah terpengaruh ideologi yang datang dari luar. Nah itu kan cerita rakyat itu betul-betul kalau kita kaji dan aji mengandung makna yang betul-betul sebuah pesan moral untuk kita semua. Ya. Yang satu cerita Malin Kundang itu cerita anak tidak ataupun tidak mau mengakui ibunya. Yang kedua cerita Tangkuban Perahu itu menyatakan bahwa ketika budaya kita udah ditendang, dihancurkan, itu negara pun akan tidak stabil. Dan ketiga, ketika kita terpengaruh ideologi luar yang tidak sesuai dengan alam dan lingkungannya, itu akan hancur juga. Nah itu adalah dari cerita-cerita rakyat yang saya pelajari. Dan itu betul-betul terjadi pada saat ini. Padahal kita sudah menunjukkan, entah pun siapa penulisnya, tapi itu adalah suatu pesan moral bagi kita bahwa
Itulah cerita. Mungkin banyak lagi cerita-cerita lain yang menunjukkan bahwa pesan moral bagi bangsa ini. Nah itu. Karena emang di seluruh kita baik Jawa pun daerah-daerah lainnya, terutama di daerah Jawa Barat karena saya tinggal di Jawa Barat, banyak apa ataupun banyak ajaran atau suatu petunjuk pitu-pitua itu mulai simbol silib siloka atau dalam sekarang itu disebut panca curiga ya. Jadi kalau kita menilai nama-nama tempat, nama-nama cerita ataupun kisah-kisah itu harus pasti mengandung bahasa metafora yang harus dibuka dengan panca curiga atau sindir yang tidak terlepas dari sindir sampir silib simbol siloka dan kesunyatan. Itu yang sekarang udah hilang untuk memahami hal-hal itu. Nah, dari situ kan kita harus bisa memahami ataupun kondisi yang terjadi saat ini. Terutama tentang budaya. Karena budaya kita itu budaya luhur kita itu mengajarkan adab-adab kemanusiaan yang betul-betul tinggi. Kenapa disebut adab-adab kemanusiaan yang begitu tinggi? Kita leluhur kita aja mau mendebang pohon aja kita menghormati ataupun kita mengadakan ritual. Jangankan pada sesama manusia. Itu adalah budi pekerti. Ya. Yang disebut budaya akan melahirkan budi pekerti. Ya, salah satunya ketika leluhur kita itu dulu ketika mau memanen padi, ketika mau menebang pohon, ataupun apalagi untuk memotong binatang. Mengadakan ritual-ritual dulu yang betul-betul. Itu artinya menghormati bahwa semua itu hidup. Semua itu adalah saudara kita. Pohon pun walaupun tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tapi mereka adalah hidup. Itulah adab-adab yang ditunjukkan oleh leluhur bangsa kita. Sehingga peradaban, ya adab-adab kemanusiaan, bangsa kita itu udah betul-betul. Jangankan pada sesama manusia, tapi dengan tumbuhan, dengan hewan pun betul-betul menghormati, dihormati betul-betul. Nah itulah adab-adabnya. Makanya itulah salah satu jati diri bangsa yang betul-betul menunjukkan kepribadian, ya, kepribadian bangsanya yang akan melahirkan budi pekerti. Jati di bangsa adalah merupakan kepribadian bangsa yang menunjukkan integritas sebagai identitas suatu bangsa yang lahir dari adat istiadat atau kemurnian, keaslian, kealamian, adat istiadat bangsa itu sendiri. Jadi kan tradisi ataupun suatu adat-adat keaslian itu merupakan sebagai identitas. Tapi sekarang itu udah tidak ada. Bukan tidak ada. Ada tapi hampir menghilang. Karena terpengaruh ya, budaya-budaya dari luar. Terutama ya pemahaman agama itu sendiri. Yang konon katanya agama dengan budaya itu tidak bisa dicampurkan. Padahal agama dan budaya itu harus seiringan. Harus seirama. Sehingga akan menimbulkan suatu keharmonian, keseimbangan. Nah, Kang Topan begitu dulu aja. Nanti ini silakan Kang Topan. Siap. Terima kasih banyak Kang Heri atas paparannya. Jadi dibawa relax aja ya, kita sambil mau sambil ngopi, ngerokok silahkan gitu.
Nah, tadi menarik sekali yang dibawakan, ya temanya kan budaya melahirkan budi pekerti sebagai jati diri bangsa. Ini sangat menarik sekali karena saat ini bangsa kita memang sudah kehilangan ya jati diri. Memang apa yang dikatakan Kang Heri tadi benar tentang kita ada di wilayah abu-abu. Jadi kalau di bahasa Sunda itu ada istilah kehandap te akaran, kalur te sirungan. Artinya ke bawah kita tidak punya akarnya, tapi ke atas pun juga tidak tumbuh tunasnya gitu. Sehingga kita menjadi ya kalau dikatakan mungkin jadi bangsa marakayangan ya Kang Heri. Iya, itulah kira-kira. Artinya makna kayangan kan tidak punya tempat, tidak punya arah dan Iya. tujuan. Nah, Itu. memang saat ini ada budaya tradisi kita terdistorsi ya, banyak terdistorsi dari tradisi budaya asing, baik itu dari Amerika, Eropa maupun Arab atau Timur Tengah gitu. Sehingga ya apa yang menjadi tradisi kita seolah-olah kadang-kadang gitu banyak yang merasa bahwa ada tradisi bangsa lain itu justru seolah-olah jadi ada tradisi kita. Padahal kan secara alam lingkungan juga berbeda ya. Maksudnya dari kalau di kita tanah yang subur, gemah ripah loh jinawi gitu ya dulu tuh memang sangat-sangat kita tidak kesulitan makan, sedangkan bangsa lain di mana sangat gersang, tandus dan mencari makan pun juga berebut, bukan berebut lagi, malah sampai bunuh-bunuhan karena yaitu kesulitan makan. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu kan dari makan dulu gitu. Ketika makan pun susah, maka budaya apa yang terlahir pada bangsa mereka? Nah, ketika mereka mempunyai satu istilahnya tradisi budaya yang menjadi budaya mereka untuk bisa istilahnya memakmurkan rakyatnya sendiri dengan mencari makan, dengan merampok atau menjarah sehingga diekspansikanlah gitu dalam kemasan politik apapun namanya, sehingga ya dan ketika menjadi di apa istilah ditularkan ke bangsa kita, misalkan kita adopsi, sehingga ya otomatis akan menghilangkan jati diri sebagai sifat dan karakter asli kepribadian bangsa kita sendiri. Nah, jadi Ya memang, kan nah silahkan Kang Heri, gimana tuh alam dan solusi lingkungan. atau apanya Alam gitu? dan alam dan lingkungan itu kan mempengaruhi karakteristik yang menjadi kepribadian. Ya. Lemah cair itu ya membentuk karakteristik. Jadi tentu kalau misalkan ada budaya luar yang datang ke kita diterapkan di kita itu tidak akan sesuai karena tidak sesuai eh, apa? Tidak sesuai dengan Lingkungannya ya. lingkungannya, alam dan lingkungannya. Nah, saya juga pernah dengar ada dari sesepuh kita lah dulu ya, itu menyebutkan bahwa eh, kebangsaan atau satu apa ya, sesuatu yang kan banyak yang menyebutkan bahwa benar dan salah itu relatif. Tapi menurut sesepuh ini bahwa yang benar itu yang original, yang asli gitu. Aslinya artinya ketika bangsa kita memakai sesuatu yang bukan aslinya, maka itu jadi salah. Sehingga ya tidak heran kalau saat ini banyak karakter dan kepribadian bangsa kita tidak seperti apa yang menjadi bayangan kita tentang leluhur kita lah yang dulu sudah punya peradaban adiluhung gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dijelaskan Kang Heri bagaimana tuh suatu originalitas kebangsaan yang menjadi sumber kecerdasan suatu bangsa gitu ya. Karena ketika itu terdistorsi, bersinkretisme atau berakulturasi dengan yang bukan aslinya, justru keluhungan atau kecerdasan bangsa kita sangat-sangat menurun kalau saya perhatikan. Nah, itu gimana nih, Kang Heri? Jadi Eh, tentang tentang originalitas kebangsaan itu. Jadi yang menjadi apa? Jati diri bangsa kita. Nah, itu seharusnya bagaimana sih gitu maksudnya apakah dari mulai sistem pendidikan atau sistem ekonomi kan selama ini kita mengadopsi dari luar ya, belief system segala macam. Nah itu multidimensi memang sih. Silahkan Kang Heri.
Nah itu terutama belief system ya, terutama belief system sekarang kan udah hampir mayoritas ya. Belief systemnya itu dari luar dan hampir tidak mempercayai apa yang dinamakan tradisi atau budaya itu sendiri karena udah masuknya belief system yang dinamakan tapi saya bukan anti agama ya. Ya namakan agama kan agama dengan budaya kata saya harus tadi seiring. Ketika karena agama itu akan menjadi terkotak-kotak akhirnya ya. Bukan agama tapi religi. Ya kalau di kita agama mungkin di Arab din ataupun di Amerika atau Inggris religion dan sebagainya. Itulah yang membuat apa saling gesek menggesek kan. Ketika tidak memahami apa cara ciri bangsa, cara ciri suatu bangsa ataupun tradisi suatu bangsa ketika datang misalkan suatu aturan-aturan yang datang dari luar yang tidak sesuai dengan alam dan lingkungan ataupun budi pekerti ataupun budaya di daerah kita itu akan saling bergesekan, akan saling dimanapun karena susah kalau misalkan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi kan agama sekarang itu ataupun sekarang itu ya agama itu kalau agama kan sifatnya apa statis kalau yang sekarang kalau budaya itu kan dinamis. Nah, di sini pengotakan-pengotakan kan. Jadi mana kan agama itu harus mengikuti aturan-aturan yang ditulis dalam kitab sucinya dan harus diikuti oleh pengikutnya atau penganutnya. Dan itu ya itulah yang akan berbenturan. Makanya dalam hal ini agama dan budaya itu harus seiring. Ya. Harus seirama. Begitu. Karena ya. ketika ya betul. Iya, saya juga kan memang saya sempat merunut ya, mengklarifikasi gitu tentang kata agama itu karena sebagian masyarakat kita itu mempercayai bahwa agama itu dari kata a tidak atau dan gama kacau. Padahal menurut saya itu ya mungkin itu yang jadi salah kaprah sehingga pemaknaan agama sendiri sudah tidak dari aslinya kita sendiri karena menurut bahasa dari Sanskerta agama itu kan ya dikatakannya tuh agama gitu, A-nya jadi double ya atau huruf A itu ada di atas itu ada semacam apa tudungnya gitu ya. Jadi agama yang artinya memang dari bahasa Sanskerta itu tradisi. Sedangkan ya, dalam benar. bahasa Jawa kuno artinya ilmu atau pengetahuan atau hukum, tatanan, aturan segala macam. Nah, ketika ada penyempitan makna kata agama itu hanya ya dalam Kamus Bahasa Indonesia ya KBBI itu agama itu menjadi satu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribiodata dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan belief system itu sendiri. Sehingga penyempitan makna ini seolah-olah ya jadilah agama itu yang tadi dikatakan Kang Heri, sesuatu yang harus dijalankan aturan yang menjadi sangat baku ya karena bukan sebagai tradisi atau apa sebagai aturan tatanan kesepakatan di satu wilayah masyarakat tapi menjadi satu tatanan aturan baku sehingga ketika maknanya sempit seperti itu sehingga banyak friction gitu, banyak gesekan karena kekakuan itu. Sedangkan tadi yang disebutkan dari Kang Heri kan leluhur kita punya satu apa istilahnya konsep bahwa ya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan sedangkan yang masih bisa beradaptasi itu apabila agama itu dikembalikan lagi ke dalam arti sebagai ada tradisi budaya. Yang kita perhatikan seperti misalkan di Jepang, Korea, Cina, mereka bisa jadi bangsa yang maju, cerdas dengan teknologi sesuai dengan alam lingkungan sekitarnya. Seperti Jepang lah gitu ya. Jepang punya kecerdasan karena di sana rawan gempa sehingga bisa menciptakan rumah-rumah anti gempa sampai rumah yang bisa levitasi gitu, yang bisa melayang. Sudah mereka ciptakan. Nah, ketika di kita gitu ya ada tradisi budaya itu dipersempit
menjadi kata agama yang hanya menjadi tatanan yang aturan baku dari satu belief system, sehingga kita ya kehilangan ya kecerdasannya itu sendiri. Jadi ya mungkin banyak hal yang menjadi apa istilahnya terdistorsinya jati diri kebangsaan kita karena penghilangan makna-makna itu sendiri dari sistem pendidikan, ya segalanya kita mengadopsi dari luar. Perekonomian pun juga seperti itu, termasuk demokrasi ya. Ya Kang Heri ya. Karena Iya. Sementara kita menyebutkan bahwa kita punya demokrasi Pancasila, tapi yang dijalankan one man one vote, dan one man one vote itu kan demokrasi yang sangat tidak adil. Karena one man one vote itu setiap orang mempunyai pengetahuan yang berbeda dan bisa ada penggiringan opini publik, bisa dipolitisir lah, bisa dimanipulasi. Nah, sedangkan demokrasi Pancasila itu kan berdasarkan musyawarah mufakat. Seharusnya ada tokoh-tokoh di tatanan, misalkan satu wilayah itu ada kesepuhan atau yang ditokohkan sebagai sesepuh. Nah, itu yang bisa memberikan satu kebijakan, pemahaman kepada masyarakatnya, sehingga ketika pemilihan satu pemimpin wilayah, mau itu kepala desa atau RT RW lah segala macam, itu berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan hikmat gitu. Hikmat dan kebijaksanaan artinya sudah memahami tatanan wilayah lahir dan batin dari keluhuran atau sesepuh itu sendiri yang bisa menilai calon-calon pemimpinnya. Nah, itu juga seharusnya bisa dijadikan satu karakter khas kita gitu, politik di kita yang istilahnya bisa digunakan sampai ke jenjang menjadi RI 1. Menurut saya sih seperti itu, Kang Heri. Tapi karena karena memang kita sudah terdistorsi sih, dan ya yang tidak pernah diteliti itu kan dari sisi psikologis bagaimana belief system itu mempengaruhi karakter kepribadian dan sisi psikologis bangsa kita sendiri, sehingga menghasilkan mental inferior, berasa bangsa yang lain lebih luhur, sehingga kita terlalu sibuk mengagung-agungkan leluhur bangsa lain. Yang seperti itu yang harus memang yang harus kita kikis, harus kita munculkan kepercayaan diri bahwa kita bangsa yang besar. Karena dari dulu pun leluhur kita bisa menciptakan karya-karya yang spektakuler ya, yang benar-benar indah, benar-benar megah gitu ya, seperti Candi Borobudur dan lain-lain lah, banyak gitu. Artinya dulu memang leluhur kita sudah sangat hebat, tapi karena ya itulah ada berbagai kepentingan politik bangsa lain. Ya itu ya karena kata saya sudah katakan tadi bahwa pemahaman budaya itu sendiri sangat dipersempit sekarang. Budaya menjadi seni budaya, padahal budaya itu sendiri kan luas. Ya, yang melahirkan seni budaya, tapi banyak orang itu yang mengira bahwa yang dinamakan budaya itu adalah seni budaya. Nah itu sehingga kurang begitu memahami tentang budaya itu sendiri. Kan yang datang dari luar itu betul-betul kita bisa melihat bahwa itu adalah budaya bangsa lain yang diadopsi oleh kita, akhirnya bisa mendarah daging dengan kita. Ya terjadilah asimilasi, ya akulturasi yang menjadi asimilasi pada saat ini ketika kita hilang kepercayaan diri terhadap bangsanya sendiri. Kita hilang kepercayaan diri ataupun tidak percaya diri pada tanah airnya sendiri. Bahkan kita lupa akan leluhurnya bangsa sendiri. Kan gitu yang terjadi sekarang. Karena tidak percaya, tidak punya keyakinan. Nah itu yang terjadi. Nah, yang terjadi pada saat ini, Pak. Lebih mengagungkan bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Lebih mengagungkan leluhur bangsa lain daripada leluhurnya sendiri. Kan gitu sekarang yang terjadi. Lebih mengagung-agungkan budaya orang lain ya daripada budayanya sendiri. Sementara budayanya sendiri ataupun tanah airnya sendiri ataupun leluhurnya sendiri
malah diuji jelek. Kan itu yang terjadi sekarang. Karena kurang pahamnya yang dinamakan pengertian tentang budaya itu sendiri. Begitu Kang Topan. Iya. Setuju, sepakat. Ini nih, wah ini luar biasa ini ada Bliwayan ya. Itu juga kemarin jadi narasumber kita. Selamat malam Bliwayan. Ada ya James Soma, Pak James Soma itu juga sangat ini kita asik nih Kang Heri. Jadi obrolan kita memang dengan tema dari Kang Heri itu ternyata memang menarik. Saking menariknya itu semua pada nyimak Kang Heri. Belum ada yang bersuara nih, belum ada yang ngechat atau gimana. Ya, kalau saya sendiri lebih enak interaktif gitu, jadi kita sharing, berbagi. Nah itu ya, karena memang tadinya kita ini kan kita... dari masing-masing daerah, masing-masing daerah kita berbagi supaya kita itu mempererat tali persaudaraan satu sama lain. Akhirnya diikat. Makanya semakin banyak yang bersatu di KN ini, ya. Iya. Dari berbagai daerah itu akan mempererat. Bukan hanya dari berbagai daerah, Kang Heri, ada yang dari Malaysia juga. Ada dari Hong Kong juga, Amerika. Dari Hong Kong ada, dari Amerika juga ada itu. Demi persatuan dan Punten Kang Heri tadi Mas Agung. Kenapa? Kurang jelas. Saya tadi Mas Agung chat, punten. Oh iya, Kang Topan. Ada Mas Heru juga nih. Nanya. Halo. Silahkan. Kang Topan. Ya. Memotong. Kang Tovan bisa lihat chat nggak ini semua? Ada beberapa udah masuk pertanyaan. Mas Agung tadi. Bisa lihat nggak? Udah ada pertanyaan ya. Mas Agung. Bentar. Oke. Takutnya nih komputernya Kang Tovan lagi rusuh. Ada kendala nih saya di sini jadi saya full operator juga dan jadi nggak keperhatiin nih ada ininya. Nah di sini tadi ada dari Kang Martin ya, izin katanya Kang Martin ya. Globalisasi ini suatu keniscayaan sehingga kalau bicara tradisi leluhur akan dianggap kuno, kolot, bahkan irasional. Mohon tanggapan Kang Heri dan Kang Topan katanya. Nah, ada juga dari Mas Haryo ya, mau tanya Kang, apa solusi terbaik untuk membudidayakan kembali adat istiadat leluhur kita kepada anak cucu kita. Nah, ini juga ada dari Mbak Eli. Tapi dua dulu aja ya mungkin ya, Kang Heri. Yang pertama, yang globalisasi itu suatu keniscayaan. Jadi memang perkembangan zaman lah ibaratnya kan. Itu satu keniscayaan, tidak bisa kita tolak. Jadi kalau misalnya berbicara leluhur akan dianggap kuno atau kolot. Nah, bagaimana tanggapan Kang Heri? Gitu. Nah itu emang untuk globalisasi itu agak sulit. Kenapa? Kalau kan tadi ada ciri bumi cara sadesa ya. Ya, kalau yang dinamakan leluhur itu kan bukan leluhur yang dulu. Bukan yang leluhur aja, tapi yang dinamakan leluhur oleh kita itu adalah ibu bapak kita, ya kakek nenek, ya. Terus itu yang dinamakan leluhur. Dan terus, ya. Jadi, nah dari sana kita mengenal dari sana aja dulu. Ya emang sering itu dianggap irasional lah, itu kuno. Emang kebanyakan gitu. Termasuk saya sendiri sering mendengarkan. Jadi kan ada istilah ciri sabumi cara sadesa. Ciri sabumi cara sadesa artinya masing-masing daerah mempunyai tata cara ciri budayanya masing-masing atau tradisinya masing-masing yang betul-betul masih mempertahankan ada tradisi budayanya sendiri. Nah itu yang harus dipertahankan. Kalau dengan harus mengikuti perkembangan jalan, ya otomatis harus mengikuti perkembangan jalan. Kenapa? Karena kan kita harus beradaptasi. Dalam istilah Jawa Barat itu ada yang ngidung ke waktu, ngibapa ke berjaman. Tapi harus bisa ngigelanan. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi kita jangan lupa dengan jati diri bangsanya itu sendiri. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Kang Topan tadi. Seperti Jepang, Cina, mereka maju. Ataupun Korea, mereka maju, berkembang pesat. Tapi mereka tidak meninggalkan budayanya sendiri, budaya leluhurnya sendiri. Atau tradisinya sendiri. Nah itu kan yang, kalau di kita, ya, di kita kan enggak blas gitu. Itulah yang terjadi sekarang itu Kang Topan. Ya emang, ya. Sepakat. Nah, ini kan waktu nih 8 menit lagi kita
masuk ke sesi tanya jawab sebenarnya ya. Maaf karena di rumah ini berisik ya. Pas tanjakan jadi ada distorsi noise. Jadi nanti ini kita ini dulu Kang Heri yang dari pertanyaan-pertanyaan di chattingan ya. Ini masuk sebelum kita masuk ke babak tanya jawab. Ini ada dari Mas Haryo. Nah, mau tanya apa solusi terbaik untuk membudayakan kembali adat istiadat leluhur kita kepada anak cucu kita. Nah, bagaimana tuh Kang Heri tanggapannya? Nah itu kan tadi dalam istilah kita ambil dalam istilah Jawa Barat ya. Karena sendiri dari Jawa dari yang ada yang dinamakan tata salira. Artinya tata salira itu artinya menata di lingkungan kita sendiri. Ya harus dibangun dari awal dulu, dari keluarga dulu. Dari keluarga, anak kita, ya saudara-saudara kita itu dibangunkan dulu. Disadarkan dulu. Kan yang harus dibangkitkan adalah kesadaran kebangsaan. Ya. Kesadaran kebangsaan yang harus dibangkitkan sekarang itu ya harus dimulainya untuk misalkan melestarikan budaya leluhur itu ya dari keluarga dulu, terutama peran ibu. Ya peran ibu itu sangat dibutuhkan untuk mempertahankan suatu budaya, karena dalam budaya Jawa Barat ataupun budaya kita ada yang dinamakan indung tunggu rahayu, artinya ibu yang memberikan arahan-arahan. Ya itu dari tata salira dulu. Tata salira dulu itu adalah membentuk suatu keluarga, ya, bentuk suatu keluarga yang betul-betul atau memberi arahan-arahan tentang adat istiadat atau tradisi itu sendiri. Ya. Itu sangat peran penting. Makanya seorang ibu, maka di Jawa Barat itu ada yang dinamakan indung tunggu rahayu, bapak tangkal daraja. Seorang ibu lah yang harus mendidik. Itu yang disebutkan tata salira. Sebelum ke tata negara itu tata buana, tata salira dulu. Nah, setelah bisa menuntun keluarga supaya tetap bertahan, boleh berkembang pesat, itu tidak ada larangan, tidak ada pantangan, karena harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi adat istiadat atau budaya tradisi yang diwariskan oleh leluhur yang akan membentuk karakteristik kepribadian, jiwa-jiwa atau kepribadian suatu bangsa itu harus dipertahankan. Dipertahankan ya seiring dengan perkembangan zaman. Itulah. Memang pola-pola di kita itu dulu mungkin ya matriarki ya mungkin ya. Maksudnya dalam tatanan di tata salira atau kehidupan keluarga ya, karena ibu yang memberi yang mengasuhnya kan ibu. Kalau bapak itu yang mengasahnya gitu. Itu. Keduanya pun juga memberikan asihnya juga, welas asihnya juga. Welas asih itu keasihan. Nah, ini ada ibu sumber segala ilmu. Nah, betul. Nah, ini ada dari Mbak Eli nih. Mbak Ella atau Nyai Kuru ya. Menurut saya untuk mempertahankan budaya haruslah ada dukungan penuh dari pemerintah agar di sekolah bisa ada mata pelajaran budaya. Nah, untuk seperti ini tentu harus ada orang atau suatu kelompok yang mau terus mendobraknya. Nah, ini memang satu dilema ya yang saya pahami nih di komunitas budaya kita itu seolah-olah alergi terhadap politik. Padahal gitu untuk bisa istilahnya mewujudkan apa yang diinginkan, misalkan di sekolah itu harus ada pelajaran budaya atau atikan atau ya tentang adab-adaban etika bangsa kita sendiri, itu diperlukan regulasi untuk dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, dan untuk merambah atau mewujudkan proses terjadinya regulasi itu otomatis kita harus terjun berpolitik juga. Kita harus bisa istilahnya menyampaikan istilahnya apa yang kita inginkan lah, yang kita programkan itu supaya bisa disetujui oleh ya anggota dewan kayak atau gimana gitu, sehingga menjadi satu regulasi dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kita sendiri. Tetapi sayangnya gitu kebanyakan di kita itu sangat alergi, padahal hidup kita itu hasil apa yang ada di dalam kehidupan kita itu hasil politik yang dari regulasi, yang dimunculkan dari regulasi dari pemerintahan yang ada saat ini. Dan ketika dalam ranah wilayahan di pemerintahan itu disusupi oleh
mereka yang ingin istilahnya menitipkan kepentingan mereka sendiri, sehingga regulasi-regulasi itu justru tidak mensupport atau mendukung terhadap apa yang kita inginkan. Misalkan satu kata lah, contoh lah, belum ada perlindungan terhadap budaya gitu, undang-undang perlindungan terhadap budaya. Itu sangat penting juga untuk diperjuangkan. Sedangkan ketika ada yang kesenggol sedikit, wah penistaan, itu kan tidak adil gitu. Justru pelaku budaya itu sebagai pribuminya gitu, dan mereka yang istilahnya menjalankan tradisi dari bangsa lain justru menjadi tamu, dan seharusnya mereka tetap mengikuti apa yang menjadi aturan dari tuan rumah di sini gitu. Nah itu saya sangat setuju sekali dengan dari apa yang disampaikan oleh Nyai Guru ya, Mbak Elawati. Nah, kita selanjutnya nih ada lagi nih dari Mas Agung. Izin tanya Kang, budaya kan harusnya juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, adakah ide yang bisa dijalankan saat ini untuk lebih mengenalkan budaya secara modern? Terima kasih. Nah, ini mungkin saya juga bisa berpendapat juga ya, Kang Heri. Jadi yang diperlukan itu kan propaganda lah, semacam propaganda. Propaganda itu bukan berarti harus seperti ya cara-cara yang disampaikan atau dilakukan oleh Joseph Goebbels sebagai menteri propaganda zaman Nazi ya, Hitler. Tapi dari kita mulai membiasakan diri memakai bahasa-bahasa yang jarang dipakai ya, yang tidak umum, atau misalkan memakai bahasa-bahasa yang asli dari kita ya, meminimalisir kata-kata serapan dari luar, baik itu dari Inggris, Amerika, atau banyak juga dari Arab, Portugal ya, Portugis, itu banyak sekali yang kita serap. Kita seharusnya bisa menggali makna-makna atau kata-kata yang dari bahasa Jawa kuno atau Sanskerta. Kita jadikanlah salah satunya ini ya, jadikanlah salah satu bahasa ya istilahnya ya kan bahasa-bahasa yang lebih banyak bahasa slengan ya sekarang ya, tapi ya kita coba munculkan kata-kata itu, kata-kata yang apa ya, kalau bahasa Sunda misalnya kerah itu apa, somlah gitu ya, somlah apa somlah itu tuh bahasa. Nah semacam, nah kata-kata itu yang harus dibiasakan kita ketika berinteraksi ya, ngobrol dengan yang lain tuh mungkin salah satunya seperti itu ya. Belum lagi kan misalkan kita ketika mengunjungi suatu tempat ada satu suguhan ritual, ada tradisi yang punya nilai estetika, kita bisa foto dengan angle yang baik gitu, kita upload gitu, sehingga memunculkan satu perspektif yang indah gitu. Karena kelemahan bangsa itu di kemasan, kelemahan bangsa kita itu kita kalah mengemas dalam membuat satu perspektif fotografi atau dari video untuk menjadi satu daya tarik yang membuat orang ya ingin mendalami atau ingin mengetahui lebih banyak gitu mengenai apa yang kita sajikan. Ya itulah yang saya maksud dengan propaganda itu, Mas Agung. Salah satunya itu gitu. Iklan lah sebenarnya, iklan. Nah ini juga dari Mbak Yunika mulai pakai kebaya katanya. Cantik kebaya itu memang benar. Nah kemudian ada lagi nih dari Pak Mas Soekarno Pak ya. Soekarno. Nah, Ya, kita punya Pak 1340 suku dan masing-masing punya tradisi budaya. Karena kita sudah disatukan menjadi NKRI, sebaiknya kita memahami kembali nilai luhur Pancasila. Setelah itu baru melestarikan tradisi budaya masing-masing suku. Nah, terus Kang Heri katanya perlu sering mengadakan webinar seperti ini. Di samping Kang Heri sebagai narasumber, juga kapan mengundang Kang Deddy Mulyadi. Ya, bisa lah kita kondisikan. Nah itu saya setuju nih dari Mas Soekarno ya. Dari semua keberagaman Bhinneka Tunggal Ika inilah gitu ya. Seharusnya kan persatuan Indonesia itu sudah terwakili dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi karena ya hal lain lah di zaman dulu itu, sehingga yang dimunculkan itu persatuan Indonesia-nya itu. Nah itu memang
kita sudah punya kesepakatan ya dari Kebangkitan Nasional, kemudian Sumpah Pemuda, untuk melebur menjadi satu bangsa Indonesia gitu ya. Nah itu untuk karakteristik adat budaya tradisi masing-masing harus dipakai, tetapi ketika berbicara dalam ranah kebangsaan, kita sudah punya pakemnya itu Pancasila. Cuman Pancasilanya kan itu untuk dasar negara, maksudnya dasar dari semua apa ya namanya filosofis Grundslag gitu ya. Jadi dasar kerangka berpikir dari filosofis bangsa kita harus dari Pancasila itu. Hanya sayangnya di kita kan sebenarnya ada yang disebut Tritangtu. Pancasila itu selain dasar negara ada juga yang dasar saliranya. Dasar saliranya lebih ke bagaimana menata diri dan keluarga gitu ya, sesuai dengan spirit dari esensi dan makna dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar filosofisnya. Sehingga ketika kita berinteraksi di kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara itu akan sesuai dengan apa yang istilahnya menjadi esensi yang menjadi visi misi dari Pancasila itu sendiri. Nah itu nanti mungkin bahasanya nanti ada sesi tanya jawab juga ya, mungkin lebih jelasnya. Ini sudah lebih 3 nih, mungkin kita break dulu karena ada pesan-pesan dari pemerintah kita untuk disosialisasikan ya. Jadi untuk sesi tadi paparan dari Kang Heri dan ya diskusi dengan saya, untuk saat ini kita break dulu sebentar, ada iklan. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Oke. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, KTP saya hilang. Saya ini orang luar kota. Apakah saya bisa mengurus KTP yang hilang itu di kota ini? Dan bagaimana syaratnya? Contohnya begini, KTP saya Jogja. Saya sedang ada di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah, saya mengurusnya di Jakarta atau di Jogja? Teman-teman, saya beritahu ya, KTP yang hilang bisa diurus dimanapun. Tidak harus pulang kampung. Caranya, minta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan surat keterangan kehilangan itu bawa ke Dinas Dukcapil terdekat. Anda akan dicetakkan KTP yang baru tanpa merubah alamat. Numpang cetak saja. Nah, bagi teman-teman, bila ada Dinas Dukcapil yang menyatakan nggak bisa, tolong tunjukkan video ini. Agar mereka ngerti bahwa kita bisa mencetak KTPL yang hilang dimanapun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, iklannya sudah beres. Kita masuk ke session tanya jawab. Jadi tadi juga kebetulan terakhir dari Mas Soekarno ya di chattingan itu. Nah, dilanjut open mic aja. Barangkali ada yang mau bertanya atau gitu langsung gitu. Silahkan. Ada Mas James tuh, Kang. Oke. Langsung aja ya. Monggo Mas James. Oke, selamat malam rekan-rekan Satria Nusantara. Selamat malam. Selamat malam. Bicara mengenai kebudayaan sangat menarik karena saya adalah minat budaya. Banyak sekali yang ingin saya sharingkan, tapi saya harus memilihnya. Pertama adalah bahwa kita dihadapkan pada kondisi saat. Saya setuju bahwa, suara saya jelas nggak ya? Kurang jelas, Pak. Kurang sedikit. Oke, segini. Nah, itu. Ya. Oke. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada 2 tarik-menarik. Satu, bahwa kita harus tetap berakar pada tradisi kita, tapi dari lain pihak kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa dari zaman purba, Indonesia, Nusantara ini berada dalam lalu lintas arus dunia yang mau atau tidak mau akan dipengaruhi oleh berbagai macam lintasan budaya lain. Nah, itulah dulu kenapa orang tua kita dianggap sinkretis karena bisa menyerap banyak budaya lain. Namun mereka
mengkristalisasikannya menjadi kebudayaan kita sendiri. Itu yang tantangan terbesar kita. Saya setuju dengan Kang Heri Cakra. Budaya itu adalah budidaya. Berarti budi itu kalau orang Jawa bilang kebaikan, luhuran, budi. Makanya namanya budi harusnya jadi orang baik, orang luhur. Daya itu adalah kemampuan, daya upaya. Jadi budaya itu adalah kemampuan kita dalam atau hasil rekayasa kita menjadi sesuatu yang baik. Hasil dari kebudayaan adalah peradaban. Maka ada peradaban Majapahit, ada peradaban Sunda, ada peradaban Bali, ada peradaban Nusantara, dan seterusnya. Adab itu artinya bermoral, punya martabat, punya harga diri, punya cara pandang yang keren lah istilahnya. Nah, tetapi saat ini kita menghadapi satu situasi bahwa di antara lalu lintas waktu, komunikasi, dunia digital yang sangat maju ini, kita menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana kita sama-sama melihat bahwa generasi kita, anak-anak kita lebih-lebih, sangat jauh dari tradisi dan adat leluhur mereka. Sebentar lagi, 20-30 tahun lagi, kita juga akan disebut leluhur, sepuh. Nah, apakah dalam 30, 20, 30 tahun ini kita siap mewariskan nilai-nilai kesepuhan kita ini kepada mereka? Sementara kita juga tidak bisa menyalahkan mereka bahwa mereka digempur oleh arus internet, oleh arus dunia yang sangat mengglobal dan luar biasa cepat, sehingga mereka kehilangan jati diri. Apa yang harus kita perbuat? Ya mau nggak mau, bisa atau tidak bisa, pertama kita harus menunjukkan bahwa, menurut saya, pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa kita mencintai tradisi kita. Kita meyakini bahwa tradisi kita leluhur. Ingat, kalau kita bicara, kemarin kita minggu lalu kita bicara tentang Majapahit, sebuah tata kota yang sangat canggih menurut saya kalau kita baca sejarah Kertagama. Tetapi di Jawa Tengah itu juga ada mega struktur seperti bangunan Borobudur, Prambanan yang luar biasa. Apakah itu belum merupakan bukti bahwa leluhur kita dulu memang sangat maju dalam tahap tradisional? Nah, kalau cara berpikir itu mewaris ke kita, tentunya kita tidak perlu khawatir. Hanya saja, kenapa jiwa itu seperti seolah-olah hilang? Itu satu. Yang kedua, musuh terbesar kita saat ini menurut saya adalah ada dua. Satu, fanatisme. Fanatisme ini memang luar biasa, sangat sulit. Karena seringkali dibenturkan dengan budaya, seperti Kang Tovan maupun Kang Heri juga bicara, ketika tradisi dibenturkan dengan agama, siapa yang dikalahkan? Tradisi selalu dikalahkan. Padahal kita ini seperti, kalau itu terjadi, maka kita kehilangan akar. Menurut saya, agama yang baik adalah agama yang mau berinkulturasi, berakulturasi dengan buminya, dengan kultur aslinya. Leluhur saya dulu adalah orang-orang Jawa yang disebut para wali, seperti Sunan Kalijogo, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang. Cara mereka mewartakan atau mensiarkan agama tidak dengan menghapus apa yang ada, tetapi mengangkat yang ada, diberi nilai baru. Itu menurut saya cara kerja para leluhur kita sangat cantik, sangat halus, sehingga tidak terjadi pemutusan nilai-nilai budaya. Nah, zaman berubah dan sekarang kita sudah kehilangan. Yang ketiga, saya ingin memberikan contoh. Saya sekarang sedang di Jawa, dan saya melihat sangat jarang sekali orang Jawa ini yang mau pakai pakaian tradisional, yang mau mendengarkan lagu, mendengarkan uyon-uyon, mendengarkan gamelan, sangat jarang. Saya hanya melihat dua tempat yang luar biasa, yaitu di Jakarta, sebuah kota metropolitan, dan di Bali.
Di Bali ketika ada misalnya pertunjukan tradisional, itu tempatnya akan penuh. Kalau ada pertunjukan calon arang atau ada pertunjukan wayang, itu pasti akan penuh. Dan itu semua generasi, ada anak muda, anak-anak, orang tua, kakek-kakek, mereka senang datang. Karena terlibat secara emosional. Nah, saya kembali ke Jakarta. Di Jakarta, saya masih ingat dulu ada Banjaran Bimo. Itu sebuah pertunjukan wayang kulit yang oleh Dalang Ki Mantep Sudarsono menjadi terkenal sekali. Karena setiap bulan diadakan pertunjukan wayang di Taman Mini. Kadang-kadang di Museum ABRI, sementara itu, Cilangkap. Masih sama Banjaran Bimo. Dan tempat itu penuh sekali. Dulu saya belajar wayang dari orang Jerman. Justru dari orang Jerman. Bagaimana wayang itu luar biasa, Mahabharata. Ini sesuatu yang aneh. Itu menunjukkan justru di tempat-tempat seperti di Jakarta, ketika orang rindu kembali, mereka datang berbondong-bondong penuh. Taman Mini penuh. Di Anjungan Jawa itu penuh. Tua, muda, cowok, cewek, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua ada di sana. Ini menunjukkan bahwa kita belum perlu terlalu putus asa. Masih punya harapan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya adalah kita ini kelompok kecil. Kelompok Ksatria Nusantara ini memang kecil. Tetapi kalau setiap dari kita bisa mensiarkan di lingkungannya, atau di tempat kerja kita, atau di mana kita, apalagi kalau bisa menulis, mulai dari sana, mensiarkan bahwa kita ini harus berakar. Saya rasa kita akan secara perlahan menularkan kecintaan pada tradisi. Tentu yang keempat yang ingin saya katakan adalah, nggak tahu gimana, Indonesia memerlukan sebuah kongres kebudayaan. Apa itu kongres kebudayaan? Sebuah strategi untuk memikirkan kembali strategi kebudayaan Indonesia yang selama sudah berapa lama? Mungkin 30 tahun terakhir tidak pernah ada kongres kebudayaan. Kita perlu menggalakkan. Dan mungkin saya nggak tahu nanti dengan Mbak Gayatri dan rekan-rekan Mas Tova dan lain-lain, apakah mungkin kita bersusah payah sedikit suatu ketika menyelenggarakan sebuah kongres kebudayaan nasional, lalu kita mulai memikirkan strategi kebudayaan. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nggak ada orang yang memikirin. Semua sekarang mikir perut. Semua orang mikir Indonesia lagi susah seperti ini, dunia juga susah, tapi Indonesia agak sedikit kadang-kadang lebih lamban. Kita harus ada memikirkan. Catatan terakhir saya adalah, mari kita belajar dari leluhur kita. Kalau saya sih, kata saya orang Jawa, saya senang dengan para wali saya, kayak Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Bonang yang mengajarkan siar tapi dengan cara yang berinfiltrasi dengan budaya. Terima kasih. Untuk sementara itu dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih, Mas James Soma ya. Nah, barangkali ada tanggapan dari Kang Heri atau dari Mbak Gayatri nih. Tadi ada ide nih untuk Kongres Kebudayaan. Kita gimana nih? Mungkin dari Mbak Gayatri, apakah ada ya barangkali ada tanggapan? Silakan Mbak. Ya, menarik ya. Saya juga udah lama nggak pernah dengar tentang hal tersebut. Aku rasa ini akan proses yang cukup lama ya. Jadi, tapi kalau kita bersama menyatukan visi misi dan apa yang akan kita tujuan bersama ini, aku rasa bisa sih. Jadi nanti kita bicarakan kembali nggih, Mas James, di grup untuk lebih lanjutnya. Terima kasih Mas James, ide yang bagus sekali. Sama-sama. Silahkan yang Monggo, lainnya. Kang Heri, Kang Tovan. Dari Kang Heri ada tanggapan nggak? Nah, ya, silahkan. Sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bang James tadi. Saya sangat mendukung kalau misalkan mengadakan budaya itu Kongres kebudayaan itu sangat setuju sekali. Kenapa? Karena kita untuk mempersatukan bangsa ini yang betul-betul multicultural ya. Betul-betul kita itu multicultural, itu butuh pendekatan secara psikologis. Ya,
Contohnya, contohnya kita tidak saling mengenalkan pada sebelumnya. Ketika ada KN dan ketika kita mengadakan Zoom meeting ini, secara psikologis kita terbangun menjadi satu karakteristik yang satu komunitas, satu komunitas yang akan menjadi kuat nantinya. Nah, ini kan faktor-faktor psikologis ya, yang harus dibangun ini. Makanya ketika misalkan ada kongres kebudayaan yang mengundang misalkan dari seluruh budayawan-budayawati ataupun misalkan pelaku budaya yang ada di Nusantara disatukan menjadi satu kesatuan, itu akan mengikat, mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu akan terus bertahan kalau bisa dipertahankan. Emang ini perlu misalkan ada intervensi dari pemerintah juga, ya. Kenapa harus ada intervensi? Karena kan ini menyangkut dengan budaya bangsa. Budaya bangsa yang harus disatukan akan menjadi suatu mempererat tali persaudaraan. Ya, kita terbangun secara psikologis, kita akan terbangun baik psikologis budayanya atau baik secara personalnya, itu akan membangkitkan. Nah, di sana akan terjadi. Ya, taruh aja kita tidak saling mengenal dengan Pak Gayatri, dengan Kang Martin, dengan Mas Agung yang ada di KN, kita tidak saling mengenal. Ketika kita sering mengadakan meeting, akhirnya psikologis kita ketahuan ataupun satu sama lain. Secara psikologis karakternya tahu bahwa kita itu betul-betul cinta akan bumi pertiwi, cinta akan ibu pertiwi. Saya kalau bicara ibu pertiwi itu akan nangis terus terang. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itu. Jadi mari kita bersama satukan visi dan misi kita satu sama lain. Ya, itu apa yang dikatakan oleh Bang John tadi itu saya sangat setuju. Kenapa? Untuk menyatukan, mempererat tali persaudaraan. Karena tali persaudaraan itu yang harus diikat, disatukan kembali supaya satu kesatuan saling memiliki. Ketika kita saling memiliki, merasakan saling memiliki, akhirnya kita akan kuat, kita akan bersama. Tidak akan bisa terpecah belah. Ya, karena kita udah merasa keluarga besar. Nah, itu yang harus dibangun oleh bangsa kita. Oleh pelaku-pelaku budaya. Karena budaya itu merupakan sebuah pondasi dasar yang harus dibangkitkan, dibangun. Ya untuk yaitu mengikat tali persaudaraan, keluarga. Nah, itulah. Betul. Ya, silakan. Jadi memang budaya atau ya budaya bangsa ini itu benteng terakhir, sebagai pondasi benteng terakhir kebangsaan kita. Indonesia ya itu kan. Tapi sekarang ya jati diri bangsa itu udah satu kesatuan menjadi sila demi sila dalam Pancasila, itulah mewakili jati diri bangsa kita. Makanya ideologi Pancasila itu sangat betul-betul harus dipertahankan, betul-betul harus tadi tata negara menjadi dasar salira ataupun harus menjadi di dalam perilaku kita sehari-hari itu harus diimplementasikan. Begitu cangkupan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang John. Banyak. Nah, barangkali ada yang lainnya. Silakan. Kang Martin nih belum Kang Topan. Ya, Mas Arya, ya silakan Mas. Rahayu malam. Rahayu. Rekan-rekan KN. Saya hanya menambah sedikit aja. Ini hanya ya mungkin dari pribadi saya sih. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan Kang Heri maupun siapa yang terakhir tadi? Kang James. Mas James. Nah, itu luar biasa. Tapi saya rasa kekhawatiran kita selama ini itu sebenarnya sudah diantisipasi sih sebenarnya sama leluhur kita. Di saat tadi Kang Heri bilang bahwa salah satu leluhur kita itu ya orang tua kita, kakek kita gitu ya, mungkin mbah-mbah kita, buyut gitu. Saya masih ingat pesan beliau-beliau itu sama saya bahwa di saat kita menjalani kehidupan ini satu yang paling penting kita pegang, yaitu eling lan waspodo, kata bapak saya, kata kakek saya. Nah, ini sebenarnya kalau dijabarkan luas.
eling sendiri itu bisa dimaknai bahwa kita harus tetap sadar di titik kesadaran kita, gitu ya, eling itu. Nah, waspada sendiri ini termasuk kita ini harus mewaspadai kemajuan globalisasi ini. Nah, apa yang disampaikan Kang Martin tadi bahwa itu sebuah keniscayaan ya. Tapi di saat kita waspada gitu ya, di saat ada arus yang begitu deras gitu ya, kita bisa memilah-milah mana sih yang sekiranya pas buat diri kita, buat keluarga kita, mungkin lebih luas pas buat bangsa kita. Gitu. Terus kalau kita mau bicara lebih luas lagi, saya rasa nggak masalah. Misalnya ada budaya mau dari Arab, mau dari Amerika, mau dari Eropa. Selama itu masih ibaratnya apa ya, kita pandang masih sesuai dengan apa ya, norma-norma kita sebagai adat orang ketimuran, ya why not, mengapa tidak? It's okay, nggak masalah gitu loh. Tapi tetap kita harus di titik kesadaran kita. Kita ini orang Indonesia loh gitu. Oh, kita ini orang Sunda loh, kita orang Jawa loh. Tetap harus kita pegang itu. Nah, filternya ya waspada tadi. Jadi mungkin salah satu untuk kita tetap mengingat leluhur kita, adat kita. Pegang kuat-kuat yang namanya, yang pepatah orang Jawa, eling lan waspodo itu. Jabarkan secara luas. Saya rasa itu juga mungkin bisa kita pakai ya, untuk kedepannya buat anak cucu kita gitu. Mungkin itu aja dari saya, Kang Topan, Kang Heri. Matur Terima kasih banyak. Rahayu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Ya, setuju. Ya memang leluhur kita menitipkan atau dalam bahasa metaforanya nilai-nilai filosofis leluhur kita itu ya seperti eling lan waspada itu memang harus ada penjabaran pemaknaan yang lebih mendalam gitu sebagai salah satu apa ya istilahnya nilai-nilai filosofis yang ternyata apabila dipedar atau dijabarkan di zaman sekarang itu menjadi salah satu senjata defense kita gitu terhadap bagaimana mengikuti perkembangan zaman ini sehingga kita tidak terbawa arus, tapi kita masih bisa istilahnya mengendalikan diri di dalam arus globalisasi ini. Itu saya sangat setuju, Mas Aryo. Terima kasih. Barangkali yang lainnya nih, ada yang lainnya nih. Siapa lagi mungkin ada yang punya pendapat? Izin menambahkan. Nah, silakan Mas Karno. Kenapa tadi saya bertanya masalah apa? Kita terdiri dari 1.340 suku dan masing-masing itu mempunyai tradisi dan budaya. Kalau digambarkan di Taman Mini itu kan ada anjungan tiap provinsi. Itu masih mewakili provinsi. Padahal kalau suku satu provinsi aja banyak, tradisinya banyak, budayanya banyak. Nah, untuk dari Pak Jim tadi untuk apa itu namanya? Kongres Kebudayaan. Kongres Kebudayaan itu mungkin kalau untuk disatukan itu susah gitu ya. Budaya Papua, budaya Aceh, budaya Jawa, budaya Dayak, nah itu harus dicari dulu titik temunya dulu. Tapi itu bisa dilaksanakan. Leadingnya itu di Kemendagri itu. Karena dulu di Sriwijaya, terutama apa itu KSBB ya, dulu pernah mengadakan kongres budaya di Pagar Alam kalau nggak salah. Itu bisa dilaksanakan, cuma leading sektornya di Kemendagri. Jadi itu tadi harus mencari titik temu dulu antar budaya. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita sudah disatukan kembali jadi NKRI. Itulah sebagai wadahnya itu sebenarnya dengan Pancasila. Menambah yang dari Mas Heri tadi, Pancasila selain dasar psikologis itu way of life. Sebenarnya koridor, jalan, bukan pandangan, tapi jalan, koridor hidup untuk bangsa Indonesia. Kalau kita
terjemahkan apa sila-silanya itu, nilai hakikinya atau esensinya itu tentu sila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih bangsa di dunia ini yang tidak mengakui adanya Tuhan? Semua pasti mengakui. Di sana disebut God. Kalau di Jawa lebih banyak lagi. Kang Murbeng Dumadi, Kang Akaryo Jagat. Di Sumatera banyak juga Om Putua Mula Jadi Nabolon. Di Dayak Jubata. Di Papua 268 suku itu Tuhannya sendiri-sendiri, sebutan Tuhannya. Ya. Jadi diringkes sama founding father kita, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya apa? Seluruh warga negara Indonesia harus memahami ketuhanan, ya, harus memahami ketuhanan. Entah dengan kepercayaan, entah dengan keyakinan, entah dengan agama masing-masing, silakan. Karena ketuhanan mewadahi atau mengajarkan cinta kasih. Kalau di Islamnya rahmatan lil alamin. Ya. Kalau yang kedua, kemanusiaan. Ya, intinya di kemanusiaan. Jadi yang mengagungkan Tuhan, yang menjalankan apapun adalah manusianya. Ketika manusianya sudah paham tentang kehidupan, tentang ketuhanan, disitulah dia akan bisa berbuat adil. Berbuat adil itu tidak menyakiti diri sendiri. Kita aja dulu dipesan sama orang tua, hidup itu jangan sekali-kali nelongso. Nelongso itu kalau bahasa Indonesianya apa? Sedih, itu nggak boleh. Sengsara. Ya, itu nggak boleh. Ya. Kita harus positive thinking, bersyukur terus. Setelah kita bisa berbuat adil, di situ kan ada apa tuh, kemanusiaan yang adil dan beradab, adil terhadap dirinya dan adil terhadap orang lain maupun lingkungannya, alamnya. Itu harus kita pelihara karena alam yang memberi kehidupan untuk manusia. Ini ya Mas ya, saudara-saudara, untuk esensinya dari Pancasila ya, saya cerita dulu. Adil dan beradab. Beradab adalah berakhlak mulia. Kalau orang Jawa bilang urip utomo. Jadi harus benar, gitu. Hidupnya benar, benar-benar yang benar gitu. Nah, kalau persatuan itu satunya hati dan pikiran. Persatuan. Ini secara pribadinya ya Mas ya. Makanya tadi saya bilang Pancasila adalah way of life. Ini akan menjadi jati diri bangsa itu, ya ini Pancasila ini. Kita harus kembali lagi ke Pancasila, membumikan kembali Pancasila. Karena pasca reformasi tahu sendiri, kita sudah anjur-anjuran lah ya. Bahkan di kurikulum Diknas pun Pancasila sedikit sekali. Dan namanya pun dirubah-rubah. Kalau dulu ada civic, ada PMP, sekarang warga negaraan. Nah, itu ada tujuan dia ada tujuan. Makanya kita harus yang bilang tadi linglan waspodo, termasuk waspadanya itu. Ya, Mas siapa tadi yang menyampaikan tadi? Linglan waspodo tadi. Nah, itu waspadanya kita jangan sampai terpengaruh oleh karakter atau ideologi bangsa lain. Persatuan tadi adalah satunya hati dan pikiran kita. Jadi bentuk pikiran kita, karena pikiran ini kan untuk merencanakan, menyusun dan seterusnya, planning lah ya. Kalau hati itu tempatnya yes or no-nya di dalam hati kita. Ya dan tidaknya. Seandainya punya keinginan ini. Tanya dulu ke hatinya, ke dalamnya. Karena di dalam inilah yang mewakili yang disebut sila ke-1 tadi.
ada kandungan sila ke-1 di dalam diri kita. Ada Tuhannya. Gitu. Ketika hati dan pikiran bisa bersatu di sila ke-3, itu disebut musyawarah mufakat. Musyawarah yang dilandasi oleh hikmat. Hikmat adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah di sila ke-1 tadi tempatnya juga, ketuhanan juga. Ya. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya seperti yang tadi disebut bahwa one man one vote tadi itu sudah menyalahi demokrasi Pancasila kita sebenarnya. Ya, cuma karena itu kemauan politik yang duduk di Senayan sana ya kita ngikut aja, tapi sebagai kelompok kecil Satria Nusantara ya kita mulai memahamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila tadi. Jadi yang sila keempat adalah musyawarah antara hati dan pikiran di dalam diri ya, yang dilandasi oleh hikmat dari hati kita. Merencanakan pengen ini nih, tanya dulu, iya. Nah, begitu iya, kita melangkah dengan penuh keyakinan. Kalau kita melangkah dengan penuh keyakinan, 99% pasti berhasil. Kalau kita melangkah tidak yakin, kacau, Mas. Pasti kacau. Setelah apa yang kita rencanakan itu berhasil atau terkabul, muncullah sila kelima, kepuasan batin manusia sebenarnya. Jadi seandainya kita mau beli mobil, wah, berpikir toh cari duitnya dari mana gini. Setelah berhasil, udah bisa beli mobil, disitulah bersyukur di sila kelima. Alhamdulillah ya Allah, ya Tuhan, ya Duh Gusti, matur nuwun, apa yang aku rencanakan semua sudah terwujud terkabul. Sebenarnya hanya itu, Mas. Esensinya dari Pancasila itu setiap manusia sajagat ini kayaknya menjalankan itu. Ya, saya mohon doa restu juga pada warga KN. Saya sudah membuat planning ya, membuat nanti Geraha Bhinneka Tunggal Ika di kampung saya di Blitar. Saya akan mengajarkan terutama untuk anak-anak SD dulu. Itu masalah jati diri bangsa. Jadi selain Pancasila ya hakikinya merah putih, hakikinya Bhinneka Tunggal Ika, hakikinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus kita pegang, harus kita pahami. Perlu ditambah apa yang lain? Saya sepakat, Mas Soekarno. Iya. Jadi memang keberagaman kita dari suku bangsa yang begitu ribuan ya, sampai satu suku bangsa pun juga bisa mempunyai bahasa sampai 300 bahasa. Yeah. Itu memang hanya bisa dipersatukan oleh yaitu dengan landasan sebagai filosofis Groundslash itu, sebagai ya yang sekarang jadi Pancasila itu. Nah, sebenarnya sederhana untuk istilahnya bagaimana menilai atau sejauh mana sih visi misi dari Pancasila itu sudah terwujud gitu. Kita tinggal melihat outputnya itu. Tadi saya sepakat nih. Outputnya itu ya di sila kelima. Pancasila kan 4 kelima pancar. Salah satu sila dari 4 awal itu cacat aja, tidak akan terwujud yang sila kelima itu, keadilannya itu. Betul. Ya, nah betul. Itu. Nah di kita juga ada istilahnya Tritangtu di Buana ya. Pancasila pun juga ada gitu. Pancasila sebagai dasar negara ada, tapi sebelum Pancasila sebagai dasar negara itu ada juga Pancasila sebagai dasar salira, tata saliranya. Itu ya, memang Pancasila sendiri diadopsi dari Pamendak dari Bapak Mei ya, Mei Kartawinata, yang dasar salira itu Pancasila sendiri lahir 17 September tahun 27, jauh sebelum ada ya di tahun 42 kan ada apalagi ya yang 1 Juni itu sudah ada esensi dari sila yang 5 sila dari Pancasila dasar salira itu sendiri: ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan,
kerakyatan dan keadilan. Itu ya nanti filosofinya, esensi nilai-nilai esensi Pancasila Dasar Salira itu yang justru belum dipakai oleh bangsa kita. Padahal menurut sepuh itu sendiri dari Bapak Mesir, bahwa Pancasila itu indung atau ibu dari semua politik dan ibu dari semua agama gitu. Artinya bisa mewadahi. Nah, yaitu apapun gitu agama atau politik yang istilahnya tidak sinkron atau tidak menyalahi atau ya apa ya istilahnya fals mungkin ya kalau bahasa ininya, yang tidak harmonis lah dengan tatanan di kesemestaan itu sendiri, itu yang tidak bisa diakomodir gitu. Ya karena apapun agama, apapun politik itu selama itu harmonis dengan dan selaras dengan outputnya dari Pancasila yang berupa keadilan, itu berarti benar. Selebihnya ya berarti belum tepat. Itu terima kasih tuh Mas Soekarno. Saya melanjutkan dulu sebentar, Mas. Silakan. Kemarin tadi kan harus memahami Pancasila. Yang kedua tentang budaya dan tradisi tadi. Itu nanti setelah kita memahami kembali lagi ke jati diri dengan membumikan Pancasila, tradisi ini jangan dibuang, istilahnya harus dilestarikan. Nah, contohnya gini, dari 1.300 suku tadi, kalau perlu nanti dibuatkan kayak museum ya, museum. Jadi di situ mungkin rajanya dulu siapa, pusakanya bagaimana, terus cara menyembah Tuhan atau ritualnya bagaimana, mungkin ada makanannya, mungkin ada puisi-puisi atau mantra-mantra. Nah, itu. Jadi setiap suku ada situ. Itulah nanti kita ke depan menjadi laboratorium ya, penelitian oleh bangsa-bangsa di dunia. Ini kan mendatangkan devisa ya untuk bangsa kita. Terima kasih. Hanya sampai situ dulu saran saya. Rahayu. Mas Soekarno, makasih. Itu pemikiran dari Mas Soekarno itu perlu dibukukan, buat bukunya menurut saya. Jadi ya di kita kan ada satu kelemahan dari literasi gitu, karena dulu sebenarnya kita bangsa kita dulu itu sudah punya literasi atau ya istilahnya budaya menulis itu sudah ada, tidak hanya di batu saja, tapi berupa naskah segala macam. Memang dulu leluhur kita memang menyimpan atau menuliskan itu untuk diwariskan kepada anak cucu turunannya. Tetapi di zaman Mataram kalau nggak salah ada pemusnahan semacam perpustakaan, jadi dokumen-dokumen literasi bangsa kita dihancurkan di sana. Ya, sehingga mereka membentuk sejarah versi mereka sendiri yang sekarang didoktrinkan justru di sistem pendidikan kita, di dalam pendidikan kita. Nah, itu yang harus digali lagi gitu. Nah, pemikiran-pemikiran dari Mas Soekarno itu ya sebaiknya memang didokumentasikan, disebarkan pengetahuannya itu. Itu langkah sangat lebih baik gitu. Begitu. Nah, barangkali dari Mas Heri, Kang Heri ada tambahan atau gimana? Atau dari yang lainnya mungkin? Silakan. Kita bebas saja. Ya, kalau menurut saya sendiri ya harus ataupun membangunkan kesadaran dulu ya. Kesadaran hidup berbangsa bernegara ataupun kesadaran tentang kebangsaan sendiri ya, kesadaran tentang mencintai bumi pertiwi ataupun tanah airnya sendiri kan itu yang sulit itu kan gitu pada saat ini, untuk membuka kesadaran tentang cinta pada leluhurnya, cinta pada tanah airnya, cinta pada budayanya ya. Kan sekarang yang bias itu Kang. Jadi yang harus dibangunkan itu adalah kesadaran mencintai tanah airnya, kesadaran mencintai budayanya, kesadaran mencintai leluhurnya, sehingga tidak bias gitu. Itu yang harus dibangkitkan kembali gitu Kang. Setuju. Memang ya kan, ya tadi juga ada yang terlewat nih. Saya menyebutkan ada konsep tritangtu. Dalam Pancasila pun juga ada tritangtunya. Selain Pancasila sebagai dasar salira, Pancasila sebagai dasar negara, dan satu lagi Pancasila sebagai dasar buana atau tatanan kesemestaan. Tapi poin-poinnya itu nyaris sama lah gitu. Jadi yang Pancasila
dasar salira dan dasar negara itu perbedaannya hanya dalam sila ketiga ya. Kalau dasar negara itu persatuan, kalau di dasar salira itu kebangsaan yang asli. Nah, untuk yang dasar buana itu ya yang pertama itu kesadaran, eling ya. Yang kedua itu lasasi atau kesucian. Yang ketiga itu kecerdasan. Yang keempat itu hukum, tatanan aturan, hukum-hukum kesemestaan lah. Yang kelimanya itu ya wujud eksistensi. Alam semesta beserta isinya itu akan terwujud seperti saat inilah dengan adanya keempat sila tadi gitu. Dari sang sumber, entah ada yang menyebutkan Tuhan atau apapun lah sebutannya tentang Tuhan, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan mungkin disebut energi murni ya. Itu karena itu akan selaras juga dengan ilmu pengetahuan, karena dalam hukum termodinamika itu disebutkan bahwa energi dalam satu ruang tertutup itu artinya di kita itu alam semesta lah, tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, akan ada selamanya ya, tetapi bisa bertransformasi menjadi energi lain ya, artinya bisa menjadi wujud transformasinya itu salah satunya kita gitu. Binatang, tumbuhan, batu atau alam lingkungan sekitar itu salah satu wujud dari transformasi energi sang sumber itu sendiri. Maaf nih agak berisik nih. Nah jadi yaitu di kita itu belum ada ya istilahnya yang membuat satu literasi tentang Pancasila secara mendalam pemahamannya. Nah tapi saya sepakat dengan Mas Soekarno, ya apapun pemendaknya atau pengetahuannya nanti bisa di-sharing, bisa di grup atau ya sekarang melalui medsos lah kita bisa mulai disebarluaskan. Nah tadi ada Kang Aar ya, Kang Aar. Silahkan Kang Aar tadi sempat angkat tangan tadi, silahkan barangkali ada yang mau disampaikan. Sampurasun, selamat malam semuanya. Topan, Mas Ed. Izinkan saya ini sebagai salah seorang anak bangsa yang mengeluh tentang definisi daripada budaya. Kalau yang saya simak tadi, budaya yang dideskripsikan adalah budaya suatu suku, budaya Sunda, budaya Jawa. Yang saya inginkan adalah suatu budaya Indonesia gitu. Jadi mungkin itu kesulitan ya, karena setiap suku mengklaim bahwa budayanya adalah budaya bangsanya. Nah, tapi ini kan untuk suatu budaya Indonesia itu mungkin Mas Guru Soekarno Putra itu sudah berusaha untuk merealisasikannya ya, yaitu suatu sendera tari dan lagu yang Indonesia gitu. Itu yang pertama. Lalu masalah globalisasi. Bagaimana kita ingin menonjol di antara bangsa-bangsa yang lain apabila kita belum tahu jati diri kita itu siapa, orang Indonesia itu bagaimana. Ulasan dari Mokhtar Lubis tentang manusia Indonesia itu kebanyakan negatif ininya, deskripsinya gitu. Ya, lalu bagaimana itu bisa diatasi? Bagaimana yang tadi telah diulas oleh Pak Soekarno dan Mas Taufan tentang Pancasila. Saya bertanya, siapakah orang Indonesia yang Pancasilais? Saya kayaknya belum pernah ketemu gitu. Ada udah meninggal tuh. Ya, terus masalah sama tadi Kang Heru itu tentang Malin Kundang itu memang suatu keniscayaan. Karena apa? Coba sekarang kalau kita ini mengklaim bahwa kita ini bangsa Pancasila, tidak mungkin kita ini bangsa yang terkorup ataupun bangsa yang terkorup nomor yang menonjol yang tinggi di dunia ini tingkat korupsinya. Karena itu berarti mengkhianati sila pertama.
nggak mungkin orang yang bertuhan itu dia berbohong atau apalagi mengambil dana umat. Sangat tidak mungkin. Kemudian jadi menurut saya budaya itu adalah suatu generalisasi dari 1.300 orang yang memang dulu itu merupakan suatu ketidakmustahilan untuk bisa diwujudkan. Maka proklamasi 17 Agustus 45 itu merupakan suatu kegemparan buat dunia karena bangsa-bangsa yang lain itu menganggap kita ini inferior. Tapi bisa terwujudkan oleh para founding fathers dan masih melakukan penyesuaian bagaimana membentuk suatu kebersamaan, kebangsaan yang ideal, yang disetujui oleh seluruh suku-suku yang ada pada tanah Indonesia ini. Gitu loh. Saya kira itu aja, Kang Topan. Iya. Itu juga pengetahuan Kang Topan itu sebaiknya dibukukan juga tuh, Kang. Saya nomor 1 yang mau baca tuh. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kang Aat. Memang ya berbicara tadi ya, apa sih budaya kita itu? Ya sebenarnya budaya Pancasila. Dan Pancasila itu kan memang ya dari Soekarno sendiri bisa diperas menjadi 3, jadi Trisila. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan ya, kebangsaan itu. Atau menjadi 1 sila. Nah, endingnya itu harus menjadi 1 sila itu. Wujudnya itu adalah gotong royong, guyub. Seperti Kamis Guyub ini gitu. Semua perbedaan itu tidak menjadi satu halangan atau jadi rintangan, tetapi menjadi satu kekuatan besar yang akan saling menutupi dari kelemahan masing-masing. Dan akan memperkuat atau kelebihan dari masing-masing juga. Sehingga memang budaya kita itu sebenarnya budaya gotong royong, guyub. Tapi ya itu karena disebut untuk pemahaman Pancasila itu dijadikan atau ada konsep untuk penjabaran di Trisila dan Ekasila aja sudah ada benturan gitu, seolah-olah mencederai atau konsep dari Pancasila yang tidak boleh dirubah gitu. Padahal bukan itu, bukan untuk mengganti Pancasila itu sendiri, tapi bagaimana pemaknaan Ekasila dan Trisila itu sehingga Pancasila itu bisa menjadi visi misi satu yang menjadi negara gotong royong itu yang saya ketahui gitu ya dari pemahaman saya mempelajari tentang Pancasila. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Silahkan ditanggapi atau ada yang mau sharing atau bertanya, Pak? Ya, Askara dikasih kesempatan, Kang Topan. Nah, iya, dari Beli Wayan ya. Silahkan Beli Wayan. Nah. Ada dari saya hanya mengikuti aja. Silakan Bang. Terima kasih Beli Wayan. Barangkali Mas Heru, Kang Heru Survival ya. Itu juga sempat jadi narasumber di ini juga ya kemarin ya tentang gunung ya. Kemarin. Kang, itu ada pertanyaan tuh dari Kang Martin di chat. Oh, harusnya dia ngomong langsung. Soalnya di sesinya tanya jawab langsung gitu, open mic. Jadi nggak apa-apa. Mana di nih? Luar katanya. Kang Heri katanya mohon lebih diperdetail mengenai pemahaman Pancacuriga. Itu salah satu pisau analisa dalam bedah metafora dari leluhur kita. Silakan Kang Heri. Kalau Pancacuriga itu ya sindir sampir sunyata ya. Sindir, sampir, simbol, siloka itu Pancacuriga. Pancacuriga hampir sama dengan Saptapanta. Cuma Pancacuriga Pancacuriga sendiri menyatukan antara sindir sampir itu jadi satu kata. Kalau di Saptapanta sindir dan sampir dipisahkan. Nah jadi Pancacuriga itu ya itu sindir, sampir, silip, siloka, sunyata, sasmita. Itu yang apa? Untuk analisanya. Karena hampir kebanyakan itu
bahasa metafora yang diterapkan baik dalam gunung, dalam tempat-tempat, dalam nama kota, itu menggunakan sabta panta atau pancacuriga. Ya, yaitu sindir, sampir, silip, oka, sunyata, sasmita. Itu Kang Topan. Baik, ini juga nyambung mungkin dari yang tadi diungkapkan oleh Mas Aryo ya tentang Elinglan waspada. Nah itu Elinglan waspada itu detailnya itu salah satunya mungkin menganalisa dari kearifan lokal kita sendiri, memakai pisau analisa dari pancacuriga atau sabta panta. Ya, kalau di luar mungkin ada 5W itu ya, when, where, who, seperti itulah kira-kira gitu. Nah itu salah satu pisau analisa senjata kita untuk membedah satu fenomena, baik itu fenomena yang terjadi saat ini atau masa depan, atau untuk membuka bahasa-bahasa metafora dari leluhur kita sendiri. Nah, kan kalau di luar kan cuma ikon, indeks, simbol dan kode itu, kode 4. Ada Kang Heri yang why, when, who, apalagi ya? Ada 2 lagi tuh. Where sama itu terputus-putus Kang. Iya itu di sinyalnya Kang Tovan. Mungkin ya. Ya di luar juga memang ada juga sih yang 5W itu. When, where, why, suaranya who. Masih putus-putus ini. Oh ya. Enggak ada. Ya oke. Ya itu sinyalnya. Aduh maaf keputus. Iya sinyalnya nih. Sekarang gimana nih sinyalnya? Ya udah bagus. Oke. Iya tadi ke-mute Kang. Di sini berisik soalnya ada suara mobil, motor pas tanjakan. Jadi yang tadi dari Kang Martin sudah terjawab ya tentang pancacuriga itu salah satu pisau analisa bangsa kita untuk membedah satu fenomena, baik itu membuka bagaimana kejadian yang terjadi saat ini atau apa yang dititipkan atau dipesankan oleh leluhur kita. Memang harus dibedah dengan pisau analisa kita sendiri. Tidak bisa kita membedah satu istilahnya apapun metafora yang ditinggalkan oleh leluhur kita dibedah dengan pisau analisa bangsa lain. Mau itu dari konsep filosofi Yunani atau apapun itu, pasti tidak akan tepat hasilnya. Dan justru hanya akan membawa kepentingan mereka, menitipkan kepentingan mereka ke untuk dipropagandakan lah. Nah barusan Kang Mas James Sonma angkat tangan. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, betul. Maaf saya nambahin ya. Saya ada tergelitik tadi dengan kata-kata Pak Kang Ar ya. Yang saya tidak lihat wajahnya. Mic-nya Pak James agak kecil. Sorry, sudah jelas? Jelas. Okay. Saya tadi tergelitik dengan pertanyaan Pak Ar tadi soal budaya Indonesia, karena memang dalam aneka macam budaya dari Sabang sampai Merauke itu dikhawatirkan salah satu budaya atau tradisi akan mengklaim dirinya sebagai itulah Indonesia. Tapi yang pertanyaan yang menarik adalah sebenarnya budaya Indonesia itu apa? Nah, itu sesuatu yang saya juga sampai hari ini merasa tidak menemukan jawaban yang tepat. Tetapi menurut saya, budaya Indonesia itu adalah keragaman, seluruh keragaman, diversity, itulah kebudayaan Indonesia. Tapi in unity, dalam satu kesatuan. Jadi diversity in unity itulah budaya Indonesia. Tetapi akan sangat sulit. Apa yang menyatukan? Yang menyatukan adalah kalau dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu cita-cita kita bersama membentuk masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, merata, lahir dan batin. Itu kalau nggak salah itu adalah manifestasi dari
Pancasila itu sendiri. Jadi yang mempersatukan keragaman ini adalah menurut saya adalah Mukalimah tadi, tujuan bersama. Bentuk masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, merata, lahir dan batin. Menurut saya itu yang menyatukan. Dan Indonesia kodratnya memang bersatu. Karena 17 tahun sebelum kemerdekaan, tahun 28, secara ajaib, para pemuda kita mensumpahkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Itu keajaiban. Dan itu kodrat kita. Kita memang harus bersatu sebagai bangsa. Nah, yang kedua, saya ingin tetap dalam konteks yang sama. Kesatuan itu hanya mungkin terjadi dan bisa berjalan panjang, langgeng, lestari kalau setiap perbedaan diterima. Ketika setiap perbedaan tidak diterima, biasanya mulai terjadi keterpecahan atau keguncangan dalam persatuan. Jadi kalau ditanya persatuan itu apa? Persatuan adalah ketika komunitas atau persatuan adalah ketika setiap perbedaan itu diterima apa adanya, namun dipersatukan oleh cita-cita bersama. Itu sharing saya, tambahan dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas James Soma. Betul, itu saya setuju. Memang ya garis besarnya seperti itu gitu. Bagaimana Kang Heri barangkali mau ditanggapi, silahkan. Ya itu kan itu butuh kesadaran ya. Kita butuh kesadaran itu sendiri ya untuk mempersatukan bahwa kita untuk bisa menerima satu sama lainnya kan. Kalau kita tidak menyadari, ya itu harus dibangkitkan itu kesadaran kebangsaan. Ketika kesadaran kebangsaan kita itu udah terbuka, udah welcome boleh dikatakan, itu baru. Tapi kalau misalkan kesadaran kebangsaannya masih tidak terbuka, ya sulit ya gitu untuk menerima perbedaan. Gitu. Jadi tadi saya udah katakan dari awal bahwa kita itu harus membuka kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, cinta leluhur, cinta bangsanya, ya cinta lemah sayanya, itu yang harus dibuka kesadarannya. Akhirnya kita merasa memiliki pada bangsa ini. Akhirnya perbedaan apapun, kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu mencintai bangsanya atau mencintai tanah airnya, mencintai leluhurnya, mencintai budayanya, ya walaupun berbeda-beda, tapi kalau kita menyadari, saling menyadari, itu akan satu sama lainnya saling menghormati, saling menghargai. Itu Kang Kopman menurut saya. Tapi mungkin yang lain ada. Iya, ini terima kasih banyak nih semua peserta, ini kayaknya antusias banget. Dari tadi kita ngobrol dari jam 8 ya kita mulai, ini udah nggak terasa sekarang udah jam 10 lagi. Jadi kita break dulu sebentar, nanti kita, ada iklan lagi satu lagi, setelah itu kita masuk ke babak session kedua. Nah, di session kedua tidak akan direkam dan tidak akan diupload jadi tidak akan diupload ke YouTube. Jadi lebih bebas lah, barangkali bagi mau ada yang nanya yang lebih detail atau lebih luas lagi lah cakupannya, silahkan. Jadi sekarang kita tutup dulu session ke-1 ya, Mas, kita masuk ke session kedua. Tapi sebelum masuk ke session kedua, kita ini nih ada iklan dulu. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Teman-teman, saya beritahu ya, Republik Indonesia saat ini menerapkan kartu identitas untuk semua usia. Jadi, anak-anak dan dewasa memiliki kartu tanda penduduk. Untuk anak-anak disebut dengan kartu identitas anak, dan untuk dewasa disebut dengan KTP elektronik. Apa syarat membuatnya? Teman-teman semuanya, untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun cukup didaftarkan di Dinas Dukcapil, membawa kartu keluarga orang tuanya saja. Nanti akan dibuatkan bersamaan dengan dibuatkan akte kelahiran. Dan untuk yang sudah berumur 5 tahun ke atas perlu dibawakan foto Ananda dengan kartu keluarga dan KTPL orang tuanya. Itu saja syaratnya. Semoga bermanfaat.